Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dien Kusumadewi, NPM 200303005. Jurusan Akuntansi Syariah kelas B. Tugas UAS Ekonomi Mikro Syariah. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus tentang teori konsumsi. Apa itu konsumsi? Konsumsi adalah suatu kegiatan manusia yang menggunakan dan mengurangi daya guna suatu barang dan jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kepuasan manusia, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus. Tujuan utama kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga kepuasan. Kegiatan konsumsi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi pendapatan masyarakat, kebutuhan masyarakat, keinginan atau menggunakan barang atau jasa. Faktor eksternal meliputi harga barang, kebudayaan, barang pengganti, mode barang, dan status sosial. Contoh-contoh kegiatan dalam konsumsi. Yang pertama yaitu makan nasi. Yang kedua memakai pakaian. Yang ketiga memiliki tempat tinggal. Yang keempat, anak-anak memerlukan pendidikan. Yang kelima, menggunakan buku pelajaran. Yang keenam, mengeluarkan dana untuk beramal. Yang ketujuh, memerlukan untuk periksa ke dokter. Yang terakhir yaitu untuk menikmati liburan. Penyebab masalah konsumsi timbul. Yang pertama, tidak seimbangnya pendapatan seseorang dan pengeluarannya untuk kegiatan konsumsi. Yang kedua, kebutuhan yang tidak terbatas dan pemasukan yang rendah. Yang ketiga, selera mengonsumsi barang atau jasa yang tinggi namun tidak sesuai pendapatan yang ada. Yang keempat, orang yang pendapatannya tinggi bingung merealisasikan pada kebutuhan konsumsi. Sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Mungkin ada juga anggota lainnya seperti bibi, paman, nenek, kakek, pembantu, dan semacamnya. Di sini, pendapatan setiap keluarga pastilah berbeda. Dilihat dari segi ekonomi keluarga atau lebih tepatnya ada yang berpendapat tinggi, sedang, dan rendah, kaya, atau miskin. Pengeluaran sebuah kebutuhan juga didasari oleh pendapatan yang diperoleh dari sebuah keluarga. Konsumsi secara berlebihan, apalagi sebuah keluarga tidak mempunyai daftar untuk skala prioritas dalam sebuah keluarganya. Selain pendapatan, pengeluaran konsumsi dari sebuah keluarga juga perlu dibatasi. Memang, kebutuhan dari suatu keluarga pastilah berbeda. Pastinya, mereka juga mempunyai keinginan, yaitu seperti membeli kendaraan bermotor, mempunyai kendaraan roda 4, makan makanan yang enak, memiliki tempat tinggal yang layak, membeli pakaian yang bermerek, dan lain sebagainya. Cara mengatasi masalah tersebut yaitu yang pertama, kita harus mencatat semua kebutuhan yang kita perlukan, membuat urutan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya, membuat beberapa catatan kebutuhan alokasi dana yang ada, memilih catatan kebutuhan yang paling memberi manfaat secara optimal, belanja sesuai dengan daftar yang telah ditentukan dan tidak berfoya-foya.